anak-anak, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita ketemu lagi masih di tema 2, subtema 3, bermain di lingkungan sekolah, pembelajaran 5. Sebelum kita memasuki pembelajaran, marilah kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Dengan membaca teks percakapan, siswa dapat mengidentifikasi tata tertib yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dengan cermat. 2. Dengan mengamati berbagai gambar tentang hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, siswa dapat mengelompokkan berbagai hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dengan benar. 3. Dengan mengamati berbagai gambar tentang hal yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, siswa dapat mengelompokkan berbagai hal yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dengan benar. 4. Dengan mendengarkan cerita tentang bermain estafet bola, siswa dapat menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan berkaitan dengan keragaman benda di sekitar dalam bahasa lisan dengan benar. Bermain estafet bola. Beni, Edo, dan Udin sedang bermain estafet bola di halaman sekolah. Beni bersama teman-temannya berbaris dan terdapat 2 baris yang berjarak. Bola diberikan kepada kepala tim di depan. Bola yang dipegang harus diberikan kepada teman di belakang dengan memutar badan tanpa memindahkan kaki. Tim harus bekerja sama. Edo dari tim yang berbeda. Tim Edo ceroboh dan kurang kompak. Jadi pemenang yaitu tim Beni. Mei dan Dayu terlambat mengikuti pelajaran PJOK. Mereka baru datang ketika estafet bola sudah dimulai. Ia mendapatkan nasihat dari guru yang mengajar PJOK. Ayo membaca. Bacalah teks percakapan berikut dengan cermat. Dayu, mengapa kamu terlambat? Saya jajan dulu. Wah, jajan kan ada waktunya. Kemudian, mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Ada tempat sampah di sana. Ah, terlalu jauh. Jadi biarkan sajalah. Itu kan bagian dari tata tertib di sekolah kita, Dayu. Menurut tata tertib di sekolah kita, semua murid wajib membuang sampah di tempat sampah. Dalam tata tertib upacara bendera, semua murid wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Setiap peserta upacara harus tertib, tidak boleh berisik. Sementara itu, dalam tata tertib di kelas, kita harus datang ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Sebelum masuk ke kelas, kita harus berbaris dengan rapi di depan kelas. Setelah tanda bel masuk dibunyikan, semua siswa harus sudah berada di kelas. Kita diharuskan berdoa sebelum pelajaran dimulai dan setelah pelajaran berakhir dipimpin oleh ketua kelas. Kebersihan, kerapihan, dan keindahan kelas menjadi tanggung jawab ketua kelas dan seluruh siswa. Siswa bertugas piket pada hari itu wajib menyirami tanaman yang berada di depan kelasnya. Setiap siswa harus berperilaku senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Berlatih. Perhatikanlah gambar berikut. Kelompokkanlah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Berikan tanda centang pada gambar yang sesuai. Gambar nomor 1, Udin memakai seragamnya tidak rapi karena bajunya dikeluarkan. Maka nomor 1 diberi tanda silang.
karena hal tersebut merupakan hal yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Gambar kedua, Lani memakai seragam dengan rapi, maka diberi tanda centang, karena hal tersebut merupakan hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Gambar ketiga, Udin terlambat datang ke sekolah, maka diberi tanda silang, karena hal tersebut merupakan hal yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Sedangkan gambar keempat, anak berbaris dengan rapi, maka diberi tanda centang, karena hal tersebut merupakan hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Gambar nomor 5, anak sedang membersihkan sampah, merupakan hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nomor 5 diberi tanda centang atau checklist. Nomor 6, berdoa sebelum dan sesudah belajar merupakan hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nomor 6 diberi tanda centang atau checklist. Sedangkan nomor 7, anak terlambat masuk kelas. Ini merupakan hal yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Maka nomor 7 diberi tanda silang. Arti kalimat tanya adalah kalimat yang berisi pertanyaan kepada pihak lain untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Kata tanya yang biasa digunakan dalam kalimat tanya adalah apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Contoh kalimat tanya. 1. Mengapa kamu tidak masuk sekolah? 2. Di mana kamu tinggal? 3. Siapa namamu? Tugas. Coba kamu buat 2 pertanyaan tentang teks bacaan yang kamu simak. Gunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Silakan tugasnya ditulis di buku tugas. Selamat mengerjakan. Terima kasih ya sudah menyimak pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajarnya. Sebelum Ibu akhiri, marilah kita membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.